Yang keempat, kegiatan berenang gaya bebas. Sequence of movement dari kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu fase awal dan fase tubuh saat berenang. Pada fase awal, pandangan lurus ke depan, posisi badan membungkuk, lutut sedikit ditekuk ke depan, posisi kaki menginjak balok start, dan posisi jari kaki berada di luar balok start. Jarak kaki kanan dan kiri selebar genggaman telapak tangan. Posisi tangan lurus ke bawah dan punggung tangan menghadap ke depan. Yang kemudian yaitu fase saat tubuh berenang, meliputi pada regio tangan, pada saat tangan kanan melakukan gerakan masuk ke air hingga lurus ke depan atau melakukan gapaian ke depan, maka tangan kiri melakukan tarikan atau dorongan ke belakang. Setelah tangan melakukan dorongan ke belakang, tangan diangkat ke atas permukaan air dengan posisi siku tangan kiri agak ditekuk di dekat telinga. Lalu lakukan gerakan ini berulang kali. Kemudian pada regio kepala, posisi kepala menghadap ke bawah air atau di dalam air. Sebagian kepala berada di atas permukaan air dari batas telinga atas. Posisi saat mengambil nafas, jika mengambil nafas ke arah kanan, maka posisi tangan kiri lurus ke depan. Pada saat mengambil nafas, kepala tidak boleh diangkat ke depan. Lalu yang terakhir pada regio kaki. Kaki digerakkan secara bergantian antara kaki kanan dan kiri ke bawah dan ke atas permukaan air. Kaki digerakkan berporos pada pangkal paha dan lutut tidak ditekuk. Lalu, joint of motion dan aktivitas otot yang terjadi. Ini meliputi shoulder joint, elbow joint, forearm joint, knee joint, dan tungkai bawah. Pada shoulder joint meliputi sendi glenohumeral joint, suprahumeral joint, acromioclavicular joint. Dengan aktivitas ototnya dibagi menjadi 3 golongan, golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A adalah otot-otot yang berorigo pada tulang scapula dan berinsersio pada humerus. Lalu golongan B yaitu otot yang berorigo pada badan dan berinsersio pada tulang scapula. Kemudian pada golongan C yaitu otot-otot yang berorigo dan berinsersio pada tulang humerus. Bidang yang terjadi yaitu frontal sedangkan sumbunya sagittal. Lalu yang kedua ada elbow joint atau articulatio cubitis. Gerakan pada sendi siku ini merupakan rangkaian gerakan pada lengan tangan di mana bagian-bagian yang bekerja pada siku itu ada 3, humero-ulnaris joint, humero-radialis joint, dan radio-ulnar proximal. Sumbu yang dilakukan adalah frontal sedangkan bidangnya sagittal. Leverage yang digunakan yaitu leverage pengungkit tipe kedua, yaitu beban berada di antara sumbu dan gaya. Lalu yang ketiga ada forearm joint, yaitu meliputi sendi condyloid yang bersendi di ujung distal radius dengan os navicular, os lunatum, dan os triquetrum. Lalu otot-ototnya yaitu otot pronator teres dan pronator quadratus. Ini memiliki sumbu sagittal sedangkan bidangnya frontal. Pengungkit yang digunakan yaitu pengungkit tipe kedua. Lalu yang keempat ada knee joint. Sendinya itu adalah knee joint. Ototnya rectus femoris dengan sumbu frontal, bidangnya sagittal. Pengungkit yang digunakan yaitu pengungkit tipe jenis ke-1. Hukum Newton yang berlaku pada kegiatan ini adalah hukum Newton ketiga atau hukum aksi-reaksi, yaitu gerakan atau aksi dari lengan maupun tungkai pada perenang akan mengakibatkan suatu reaksi gerakan yang berlawanan. Aspek lainnya yang mendukung dari gerakan ini adalah keteraturan penggunaan dorongan, surface drag atau tahanan permukaan, wave drag atau tahanan gelombang, propulsive drag atau daya dorong, dan yang terakhir adalah posisi tubuh, yaitu posisi tubuh streamline body position. Yang kelima yaitu kegiatan tolak peluru. Sequence of movement dari kegiatan ini yaitu dibagi menjadi 3 fase. Fase awalan, fase meluncur, dan fase tolakan. Pada fase awalan, kita berdiri tegak membelakangi arah tolakan. Peluru dipegang dengan tangan kanan dan jari-jari terbuka. Jari kelingking dan ibu jari menjaga agar peluru tidak menggeser ke samping. Peluru diletakkan atau ditempelkan di antara bahu dan leher. Lalu siku dibengkokkan, siku difleksi. Yang kelima yaitu kegiatan tolak peluru. Sequence of movement dari kegiatan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase awalan, fase meluncur, dan juga fase tolakan. Pada fase awalan, kita berdiri tegak membelakangi arah tolakan.
Peluru dipegang dengan tangan kanan dan jari-jari terbuka. Jari-jari kelingking dan ibu jari menjaga agar peluru tidak menggeser ke samping. Peluru diletakkan atau ditempelkan di antara bahu dan leher. Siku difleksikan di samping badan. Lutut kaki kanan difleksikan, berat badan pada kaki kanan, tungkai kiri lurus ke belakang rileks. Pada fase meluncur, tangan kiri difleksikan di depan badan untuk membentuk keseimbangan. Lalu tarik tungkai kiri ke depan, lutut dilipat di bawah perut di samping tungkai. Lalu luruskan kembali tungkai kiri. Bersamaan dengan meluruskan tungkai kiri ke belakang, tolakkan kaki kanan kuat dan pindahkan kaki kanan searah dengan gerakan tubuh sejauh-jauhnya. Lalu, pada teknik tolakan, bersamaan dengan kaki kiri menyentuh balok, luruskan lutut tungkai kanan dan tolak atau dorong peluru dengan cepat. Lalu sudut tolakan kira-kira 40 derajat dengan bidang horizontal. Setelah menolak lengan kanan, tetap lurus, berdat badan ke depan supaya tidak keluar dari lingkaran. Joint of motion dan aktivitas otot dari gerakan ini meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan gerakan lanjut. Nah, semua ini berkaitan dengan sendi dari shoulder, elbow, wrist, hip joint, knee joint, dan ankle joint. Lalu, untuk otot-ototnya yaitu meliputi otot dari bicep brachii, coracobrachialis, supraspinatus, lalu ada otot psoas minor dan major juga yang terlibat. Kemudian ada gluteus maximus dan iliacus, lalu ada otot extensor digitorum longus dan gastrocnemius. Bidang yang digunakan yaitu bidang frontal, sedangkan sumbunya sagittal. Pengungkit yang digunakan jenis pengungkit tipe kedua dan tipe ke-1. Tipe ke-1 untuk tahap pelaksanaan, sedangkan tipe kedua untuk tahap gerakan lanjut. Lalu, hukum Newton yang berlaku dalam kegiatan ini semuanya berlaku. Hukum Newton 1 itu pada fase persiapan dan fase gerakan lanjut. Untuk hukum Newton kedua berlaku pada hukum percepatan yang terjadi pada saat fase gerakan, karena semakin besar percepatan, semakin besar pula jarak tolakan. Yang terakhir yaitu hukum Newton ketiga, terjadi pada saat kaki menjejak ke tanah untuk gerakan ekstensi, agar dapat menolak peluru sejauh-jauhnya. Semakin besar tenaga yang digunakan untuk ekstensi lutut, maka semakin besar pula tenaga yang dihasilkan untuk menolak peluru. Aspek lainnya yang terlibat yaitu momen inersia dan juga gaya gravitasi, serta faktor besarnya kecepatan awal peluru pada saat lepas dari tangan, besarnya sudut tolakan, dan ketinggian peluru saat lepas dari tangan. Yang terakhir, kegiatan bermain bulu tangkis dengan melakukan pukulan smash. Sequence of movement dari gerakan ini yaitu pada sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, tangan kanan memegang raket yang diletakkan di atas kepala bagian belakang. Lalu bola yang melambung dari lawan dipukul secepatnya dengan mengayunkan raket dari atas ke depan hingga ke bawah. Lalu kedua kaki melompat. Selanjutnya joint of motion dan aktivitas otot. Pada persendiannya yaitu melibatkan shoulder, elbow, wrist, hip joint, knee joint, dan ankle joint. Pada shoulder joint ada glenohumeral joint, suprahumeral joint, dan acromioclavicular joint. Pada elbow yaitu ada humeroulnaris joint, humeroradialis joint, dan radioulnar proximal. Pada wrist yaitu distal radioulnar joint, radiocarpal joint, intercarpal joint, metacarpophalangeal joint, carpometacarpal joint, proximal dan distal interphalangeal joint. Pada hip joint yaitu articulatio coxae, sedangkan pada knee joint yaitu articulatio genu. Pada ankle joint, talocruralis joint, articulatio talotartalis joint, dan articulatio talocalcaneonavicular joint. Ototnya yaitu gerakan yang terjadi adalah gerakan fleksi tungkai bawah atau fleksi genu dengan prime mover hamstring. Lalu terjadi gerakan dorsifleksi yang melibatkan tibialis anterior untuk persiapan tolakan. Tahap tolakan secara kontinu dilanjutkan gerakan meloncat dengan tumit dan jari-jari kaki mengentak tanah. Gerakan ini merupakan gerakan ekstensi tungkai bawah atau ekstensi genu yang melibatkan otot quadriceps femoris dan gerakan plantar fleksi yang melibatkan otot gastrocnemius.
Sambil meloncat, kedua lengan diayunkan ke depan atas yang merupakan gerakan rotasi shoulder ke atas, yaitu antefleksi pada sendi shoulder yang bersifat globoidea dengan melibatkan otot deltoideus, pectoralis major, biceps brachii, dan coracobrachialis. Pergerakan tangan aktif menghentak ke depan dengan telapak tangan dan jari menutup bola yang merupakan gerakan fleksi tangan dengan melibatkan otot flexor carpi radialis dan otot flexor pollicis longus. Setelah perkenaan dengan bola, lengan membuat gerakan lanjutan ke arah garis tengah badan yang melibatkan otot deltoideus, otot pectoralis major, dan otot latissimus dorsi dengan diikuti gerak tubuh membungkuk yang melibatkan otot abdominis dan otot pectineus. Gerakan lecutan lengan, telapak tangan, tangan yang tidak memukul, dan kaki harus harmonis dan eksplosif untuk menjaga keseimbangan saat berada di udara. Pukulan yang benar akan menghasilkan jalannya bola yang keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat. Saat memukul, otot yang terlibat langsung adalah kelompok bahu seperti deltoideus, trapezius, dan triceps, serta otot lengan bagian bawah. Hukum Newton yang terjadi yaitu hukum Newton 2. Hukum percepatan ini terjadi pada saat gerakan lecutan lengan, telapak tangan, dan tangan yang tidak memukul bola yang harus harmonis dan eksplosif untuk menjaga keseimbangan saat di udara, sehingga pukulan bola menghasilkan pukulan yang keras dan cepat menurun ke tanah dengan putaran yang cepat. Aspek lainnya yang mempengaruhi yaitu aspek momentum. Pengaplikasian ini terjadi saat pendaratan untuk mencegah cedera dalam bentuk kerusakan sendi.